Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak diperbolehkan mengelola tambang. Pernyataan itu disampaikan Bahlil setelah rapat pleno Badan Legislatif DPR dengan pemerintah mengenai RUU Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada Senin 17 Februari. Hal ini bertujuan agar perguruan tinggi tetap menjaga independensi sebagai tempat pendidikan. Bahlil menyatakan pemberian wilayah izin usaha pertambangan atau WIUP dilakukan oleh BUMN dan BUMD hingga badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi. Akan tetapi pemerintah hingga kini masih mencari formulasi agar perguruan tinggi tetap bisa mendapatkan manfaat dari pengelolaan tambang. Bahlil ingin hasil pengelolaan tambang tidak hanya tersalurkan kepada BUMN, tetapi juga kepada perguruan tinggi dan perusahaan-perusahaan perseorangan. Pemerintah akan membuka ruang diskusi bagi perguruan tinggi yang ingin melakukan kerjasama untuk kebutuhan riset dan pembuatan laboratorium. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan para Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan seluruh anggota Badan Legislasi, pimpinan anggota Komite 2 Dewan Perwakilan Daerah yang sempat hadir. Yang saya hormati kolega saya Pak Menteri Hukum yang sejak start awal pembahasan undang-undang sudah sudi untuk mengikuti terus. Luar biasa sekali Pak Menteri Hukum ini. Kita aplaus dulu sama Menteri Hukum. Pak Wakil Menteri Sekretaris Negara dan seluruh hadirin yang hadir, yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai pada sore hari ini sekalipun teman-teman melakukan pembahasan sampai dengan larut, tapi kita masih dalam posisi lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya memanai ini adalah sebuah jalan jihad konstitusi dalam rangka mengembalikan kitab perjuangan daripada pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang sebagaimana lazimnya yang selalu dikomandangkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Bapak Ibu semua yang saya hormati, yang pertama kami sampaikan bahwa hadir dalam rapat kerja Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan pembahasan tingkat 1 hasil pembahasan daftar investasi masalah DIM, rancangan undang-undang yang kami sampaikan sudah kita bahas dan kami sangat memahami mendalam tentang latar belakang kenapa hak inisiatif ini dilakukan oleh DPR. Kami jujur, agaknya kita connect dalam konteks undang-undang ini. Agaknya sangat sekali kita connect, dan persoalannya adalah pemerintah kalah cepat mengconnect. Karena itu dalam konteks undang-undang ini kami mengikuti DPR. Tapi rohnya sangat substantif. Karena itu saya berikan aplaus kepada kita semua. Yang berikut, Bapak-Bapak semua memperhatikan substansi yang telah disepakati. Menurut hemat kami telah menjawab afirmasi prioritas memberikan kesempatan bagi usaha kecil dan menengah koperasi. Jadi kalau pola lama yang kita pakai dengan tidak ada afirmasi untuk pemberian prioritas, maka koperasi yang wadahnya dipimpin oleh Pak Bambang itu akan susah untuk diberikan ruang yang cukup untuk kemudian berakselerasi dalam mengelola sumber daya alam. Haji Bambang. Yang kedua adalah kita tahu bersama UMKM ini dalam memberikan proses tender sebagaimana kelaziman
itu dengan syarat yang cukup luar biasa, dengan kompetisi yang cukup luar biasa, ruang-ruang itu agaknya tidak terlalu dibuka lebar, sekalipun aturan dibuka untuk umum. Di sisi lain, fakta ekonomi mengatakan bahwa GDP kita 60% lebih itu dari UMKM. Lapangan pekerjaan kita dari 130 juta existing itu 120 juta UMKM. Unit usaha kita dari kurang lebih sekitar 100%, 99,6% yang hampir kurang lebih sekitar 64 juta adalah UMKM. Tapi dalam konteks implementasi Undang-Undang Minerba yang kemarin, rasanya menurut saya belum mewadahi rasa keadilan itu. Sebagai menteri yang berangkat dari UMKM dan koperasi, saya setuju 100% dengan pemikiran Dewan yang terhormat. Dengan demikian maka saya berpendapat bahwa dikotomi ruang-ruang untuk UMKM, koperasi, organisasi kemasyarakatan, keagamaan, kampus, tapi bukan kampusnya, tapi badan usahanya, atau mungkin dititipkan di BUMN atau badan usaha lain yang masih mempunyai niat merah putih untuk membantu kampus dalam rangka memberikan semacam kemudahan, hasil halal dari pengelolaan sumber daya alam ini mampu kita wujudkan. Inilah sebagai perwujudan daripada sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan oleh karena itu kami berpendapat bahwa pemberian prioritas yang selama ini hanya diberikan kepada BUMN, dengan insya Allah undang-undang ini kalau sudah diputuskan, maka ruang itu sudah bisa kita berikan kepada UMKM, koperasi, perusahaan perseorangan, kampus, dan juga adalah perusahaan-perusahaan yang meningkatkan nilai tambah lewat hilirisasi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Karena kalau lama, ini repot. Lama sekali. Yang berikut kami juga menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, dengan perubahan undang-undang ini memberikan kepastian bagi kami, eksekutif, pemerintah, dalam menata kembali tentang perizinan yang ada, yang kita tahu hari ini banyak sekali masuk proses lewat pengadilan. Ada PK1 menang A, PK2 menang B, PK3 menang C. Sampai kita selesai menteri, nggak jelas siapa pemenangnya. Jadi dengan undang-undang ini, maka kemudian memberikan kita ruang kepastian terhadap pengelolaan sumber daya alam kita, karena kita tahu bersama bahwa sejatinya seluruh sumber daya alam inilah milik negara. Saya menganalogikan yang lucu aja, mohon maaf kalau salah. Saya menganalogikan begini, ini rumah milik negara. Kita memberikan kontrak kepada contoh Pak Menteri Hukum dan HAM, kamar 1. Kemudian Pak Wamen, Mensesnek, kita kasih lagi kos. Ternyata mereka dua ini berseteru terus dengan kamar kos ini. Sampai kemudian rumah kok yang punya rumah menganggap sudah tidak punya hak karena mereka kos ini yang punya rumah. Ini analogi tambang sekarang yang terjadi. Karena itu dengan apa yang dilakukan di inisiatif oleh Dewan yang terhormat, maka ini akan menuju jalan siratal mustaqim dan kembali kepada jalan yang benar undang-undang ini. Agak sedikit agama biar Pak Bambang tahu bahwa kita pun paham agama dikit. Dalam konteks implementasinya, agar menganut asas transparansi, maka kami setuju dengan apa juga yang disampaikan oleh Dewan untuk transparan dan via OSS untuk izinnya. Sebagai mantan Menteri Investasi, rasanya akan sangat senang kalau semua perizinan di semua kementerian itu memang harus terintegrasi dengan OSS. Nggak boleh nggak. Kalau ada kementerian, khususnya di SDM, yang tidak mau untuk online dengan OSS, itu berarti ada maksud lain. Dan saya tidak mau ada kesan, ada maksud lain, maka saya setuju. Andaikan perlu dimasukkan, saya akan meminta untuk ini dimasukkan sebagai kontrol bagi kita semua. Kami atas nama pemerintah
menyepakati dan menyetujui hasil pembahasan tingkat 1 dan untuk selanjutnya dapat diajukan pada pembahasan tingkat 2 dalam sidang paripurna DPR RI untuk dapat ditetapkan sebagai undang-undang. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerja keras Bapak Ibu pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI, Komite 2 DPR RI, dan tim pemerintah di bawah komandan Pak Menteri Hukum yang telah menyelesaikan pembahasan seluruh rumusan pada perubahan keempat Undang-Undang Minerba ini. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik dari Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan pantun burung cendrawasih, burung Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.